قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas Pak Riyad Bajri. Ya, ini bibir ini sudah berat mau nyebut Ustadz kaum muslimin. Karena kalau lihat perkembangan polemik masalah penghalalan rokok yang dilakukan oleh Pak Riyad Bajri ini, ya semakin gak jelas dan semakin aneh kaum muslimin. Ya, semakin aneh. Usaha dia untuk membenarkan pemahaman dia yang menghalalkan rokok itu sebenarnya sudah terpatahkan semua kaum muslimin. Terpatahkan semua. Termasuk ketika beliau menyatakan bahwa Al-Imam Asy-Syaukani dan juga Al-Imam Son'ani menghalalkan rokok, ya, itu pun sudah terpatahkan oleh Ustadz Khaliful Hadi. Anda berdalil dengan ucapan Syaukani rahimahullah ta'ala. Syaukani mengatakan bahwasanya qad itu adalah boleh dan hukum asal adalah ibahah. Kalau kita mau merujuk kepada ucapan Syaukani rahimahullah ta'ala, ketika beliau mengatakan qad itu adalah ibahah, karena kaidah asal al-aslu fil asal ibahah, belum mendatangkan kata setelahnya, kecuali sesuatu yang yadhurru memadaratkan ajilan atau ajilan. Perhatikan kata setelahnya, kecuali sesuatu yang itu mendatangkan madarat baik saat itu atau akan datang. Nah kaum muslimin ya, sebenarnya pembelaan dia untuk menghalalkan rokok dengan mendatangkan ucapan dari Al-Imam Asy-Syaukani dan Al-Imam As-Son'ani itu sudah terpatahkan oleh penjelasan dari Ustadz Khaliful Hadi hafizahullah ta'ala kaum muslimin. Ya, sudah terpatahkan betul. Ya. Lebih-lebih ketika Pak Riyad Bajri menganalogikan, memisalkan, mengkiaskan bahayanya zat-zat yang terkandung di dalam rokok dengan zat-zat yang terkandung di dalam gula, di dalam garam, di dalam makanan, daging kambing, daging sapi, ya, gulai kambing, gulai tunjang. Itu sebenarnya ya, orang awam saja bisa membantah dengan mudah. Ya. Bisa membantah dengan mudah. Orang awam saja yang mereka nggak ngerti ilmu kesehatan, ya, mereka tahu bisa membantah dengan mudah. Ya. Lebih-lebih mereka ketika sekolah itu, ya, ya masih SD lah, ya, mereka diberikan pelajaran mana-mana makanan yang bergizi, mana-mana makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, kandungan-kandungan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Mereka diajari. Dan jelas kaum muslimin, gula, garam, ya, asupan karbohidrat, ya, bahkan kolesterol pun itu sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Pada dasarnya itu adalah zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, hanya saja karena sudah berlebihan, ya, dosisnya berlebihan, barulah dia menjadi mudorot, jadi penyakit. Tapi pada dasarnya itu adalah zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Seandainya tubuh tidak mengandung zat-zat yang terkandung di dalam barang-barang tersebut, ya, maka dia akan mengalami sakit. Sementara kalau dukhon, kalau rokok, siapa sih orang yang pernah sakit karena kekurangan rokok? Coba. Ya. Sebenarnya dari sini saja, ya, logika orang awam, orang bodoh itu sudah bisa mencerna. Tapi yang mengherankan justru sekelas orang yang katanya ustadz, malah logikanya rusak kaum muslimin. Nggak bisa berpikir sampai ke sana. Apalagi sampai mengatakan, oh, saya sudah memikirkan ini 10 tahun yang lalu. Antum baru kepikiran kan? Itu kan justru menunjukkan logika dia ini nggak jalan. Logikanya nggak jalan kaum muslimin. Ya.
Dan kalau kami katakan sebenarnya usaha dia untuk membela tentang halalnya rokok ya itu sudah seperti dia sudah berusaha menegakkan benang yang basah. Nggak bisa. Benang yang kering saja nggak bisa dia tegakkan. Ini benang yang basah dia tegakkan. Dia usaha mati-matian. Ya. Apalagi sampai menuduh ya fitnah-fitnah ke sini, fitnah ke sana, menuduh si Fulan, si Alan itu juga ngerokok, ustadznya juga ngerokok. Ustadz yang diberhalakan juga ngerokok ya. Dan sebenarnya itu juga fitnah. Ya, kalaupun benar, ini dia jatuh dalam kesalahan karena membuka aib orang lain. Orang sudah menutupi tapi dia buka. Itu kalau benar. Dan ternyata yang bersangkutan pun yang punya podcast yang dituduh nge-vape, dituduh ngerokok juga itu mengklarifikasi bahwa dirinya tidak mengkonsumsi, bahkan sampai bersumpah demi Allah. Coba Jadi ya sangat aneh lah ini yang satu ini ya. Mau disebut ustadz, kok aneh begitu? Ya, nggak disebut ustadz, kok realitanya diustadkan. Bahkan ada ustadz pun yang memanggil ustadz. Ini kan aneh dan membagongkan kaum muslimin. Ya, dan lebih aneh, lebih membagongkan lagi kaum muslimin. Ya. Ketika dia sudah kehilangan hujah, dia sudah terpojok, dia nggak mampu mengkonter bantahan-bantahan dari para netizen, ya karena dia menghalalkan rokok dengan logika-logika yang pincang. Ya. Malah dia melalui akun YouTube-nya men-take down video salah satu konten kreator yang membantah statement dirinya yang menghalalkan rokok dan juga memfitnah orang lain kaum muslimin. Ya kita mungkin sudah menonton video dari channel Harry Pras ya, dan itu sudah menjadi obrolan kami teman-teman kreator ya. Jadi tim dari Pak Riyad Bajri itu karena mungkin nggak bisa lagi membantah hujah-hujah dari netizen, bantahan terhadap penghalalan rokok ya, dan juga bantahan terhadap fitnah-fitnah yang dilontarkan ya, dia malah berusaha untuk men-take down video yang di-upload, yang di-reaction oleh Maisha Al-Fatih ya, channel Maisha Al-Fatih ya. Coba kita baca screenshot dari usaha timnya Pak Riyad Bajri untuk men-take down video yang beliau angkat ya, yang beliau reaction. Awalnya akun Elgada TV, di mana akun tersebut miliknya Pak Riyad Bajri, ini mengadukan tentang video dia yang digunakan oleh Maisha Al-Fatih. Ya. Minta supaya tim YouTube men-take down atau menghapus video yang direaction oleh channel Maisha Al-Fatih. Ya. Dan singkatnya, kemudian tim YouTube menolak permintaan tersebut kaum muslimin karena itu masih dalam penggunaan wajar. Karena memang video-video dari Pak Riyad Bajri ya, kami ambil ya, kami reaction untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Riyad Bajri itu sesat dan menyesatkan ya. Dia menghalalkan rokok dengan cara-cara yang nggak benar ya, bahkan dengan logika-logika yang pincang ya. Dan kemudian ya, tim dari Elgada TV dari Pak Riyad Bajri ini memberikan balasan kepada tim YouTube ya. Nih ya, kita baca ya. Ya, saya mengkonfirmasi saluran video yang dilaporkan menggunakan sebagian konten kami beberapa kali dalam beberapa videonya. Mereka membuat komentar dan kesimpulan panjang yang menyesatkan dari poin utama kami pada video tersebut. Sehingga kami harus memutuskan untuk menghapus salah satu video kami yang telah digunakan secara salah dalam video yang dilaporkan. Dan video yang diambil oleh channel Maisha Al-Fatih untuk di-reaction, untuk diberikan ulasan, itu adalah video yang berasal dari postingan pertama klarifikasi tentang video dari Pak Riyad Bajri yang viral, yang sedang mancing, yang sedang merokok. Ya. Jelas di video itu, dia mengatakan, bagi kami itu perkara yang halal. Ya, merokok, so what, mancing, so what, pakai kolor, so what, dan sebagainya. Ya. Bahkan dalil-dalil yang dikemukakan, termasuk mengemukakan pendapat Al-Imam Asy-Syaukani tentang halalnya rokok, itu sudah dibantah, sudah banyak bantahan. Bahkan secara ilmiah pun, ya, pendalilan dari Al-Imam Asy-Syaukani
ya, ketika beliau menghalalkan rokok, itu sudah bisa dibantah dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Karena di masa Al-Imam Asy-Syaukani itu belum ada penelitian seperti yang ada sekarang ini. Ya, di dalam ilmu kesehatan, penelitian sekarang sudah canggih, tidak seperti zaman dahulu. Dan mungkin saja rokok yang ada di zaman Al-Imam Asy-Syaukani itu berbeda dengan yang ada sekarang ini. Komposisinya berbeda, sehingga kandungan-kandungan yang ada di dalamnya pun berbeda. Ya. Sehingga ketika dia berpendapat dengan kaulnya Al-Imam Asy-Syaukani tentang penghalalan rokok yang terjadi di zaman dulu, ya, itu nggak relevan lagi di zaman sekarang ini dengan berkembangnya ilmu dan teknologi. Ilmu kesehatan, ya. Dan ini bidangnya bukan bidang ulama, karena meneliti isi dari rokok, ya, kandungan-kandungan yang ada di dalam rokok, itu ranahnya para ahli kesehatan, bukan ranahnya ulama. Kalau masalah sanad, matan dari sebuah hadis, ya iya, itu wilayahnya ulama. Tapi untuk meneliti isi yang ada di dalam rokok, itu wilayahnya ahli kesehatan. Ulama itu menerima data dari mereka, sehingga para ulama bisa menyimpulkan isinya ini ternyata mudorot. Kalau banyak mudorotnya, maka itu hukumnya haram. Sementara itu nggak ada sama sekali isinya yang bermanfaat. Coba, nggak ada. Sekali lagi nggak ada. Cari di rumah sakit orang yang sakit karena kekurangan zat-zat yang terkandung di dalam dukhon. Nggak akan ketemu. Justru orang yang sakit karena menghisap dukhon itu ada. Dan itu data dari ilmu kesehatan. Ya. Jadi kalau dikatakan ya, narasi-narasi yang menyesatkan itu justru ya, yang menyesatkan justru dia sendiri. Ya, justru dia sendiri. Lebih-lebih di dalam video yang berjudul Apakah Kalian Tahu? Itu kan dengan pongahnya Pak Riyad Bajri menyatakan bahwa akan gua bikin malu logik lu yang selama ini mengharam-haramin. Tapi setelahnya mana coba? Mana dibikin malu? Justru dia yang kelihatan konyolnya. Masa iya dibandingkan kandungan zat yang ada di dalam rokok dengan kandungan yang ada di dalam gula, di dalam garam, di dalam daging kambing, di dalam daging sapi, di dalam snack, di dalam minuman yang berkarbonasi. Ya itu kan logika-logika yang konyol lah kaum muslimin. Ya, logika konyol. Itu di dalam snack, minuman karbonasi, dan benda-benda yang disebutkan oleh Pak Riyad Bajri itu semuanya terdapat nutrisi, terdapat vitamin, terdapat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Hanya saja kalau dikonsumsi melebihi batasan normal, itu menjadi mudorot. Ya. Masa iya nggak bisa membedakan mana zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dengan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh sama sekali. Ini kan konyol kaum muslimin. Ya contoh lah obat batuk, ya obat keras, obat batuk lah, obat apalah, penyakit apalah, ya. Pada dasarnya obat itu dibutuhkan oleh tubuh sesuai dosis yang dibutuhkan. Cuman kalau ente minum yang seharusnya 1 botol itu ya diminum dalam 2 minggu misal, kemudian ente minum dalam sehari, ya selesailah, mudorot lah. Ya. Tapi apa mau disamakan dengan isi kandungan rokok? Ini kan koplak kaum muslimin. Ya. Jadi hujah-hujah dia untuk membela masalah rokok ini udah nggak ada kaum muslimin, nggak ada sama sekali, nggak ada. Makanya dia kelabakan, kelojotan, mencak-mencak sampai minta tim YouTube menghapus video orang-orang yang mereaction videonya, yang menanggapi videonya. Hah? Hujah dia itu semuanya sudah terbantahkan. Ya. Pendalilan logik yang dia gunakan itu semuanya terbantahkan. Ya. Kemarin sudah kita angkat juga video dari Ustadz Dr. Raihanul Bahrain. Ya, beliau pun ahli kesehatan menjelaskan sama. Isinya yang terkandung di dalam dukhon itu nggak ada yang bermanfaat. Jangan bandingkan dengan gula, jangan bandingkan dengan garam. Ya, jangan bandingkan juga dengan gaharu, dengan bukhur. Sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Jadi bagi kami mentalnya dari Pak Riyad Bajri ini malah ya, mental-mental yang rusak ya.
ketika di reaction dibantah, ya, bukannya dia membantah dengan ilmiah, malah video orang yang membantah itu mau di take down, disuruh menghapus, ya. Pihak YouTube disuruh menghapus karena katanya menyesatkan. Ya. Justru dia itu yang menyesatkan, menghalalkan rokok dengan pendapat Al-Imam Asy-Syaukani yang saat ini sudah tidak relevan. Bahkan Al-Imam Asy-Syaukani pun, ya, menyatakan seperti apa yang diucapkan oleh Ustadz Khaliful Hadi, ya, bahwa itu halal kecuali, ya, kalau dia itu mendatangkan mudorot baik saat itu maupun di masa mendatang. Jadi kalau mendatangkan mudorot, ya, itu hukum awal itu sudah gugur. Yang tadinya al-aslu fil asya al-ibahah itu sudah gugur karena sudah jelas ada mudorotnya di masa itu maupun di masa mendatang. Artinya jelas bahwa Al-Imam Asy-Syaukani tidak menghalalkan dengan mutlak, tapi ada pengecualian, ya. Kecuali kalau ada mudorotnya saat itu atau di masa mendatang, baru kehalalan mutlak ini gugur, ya. Ditambah lagi dengan dalih-dalih yang nggak jelas, ya, dalih yang nggak jelas, ya. Ini kalau bagi kami ya mentalnya udah bukan mental ustadz lagi kalau seperti ini kaum muslimin, ya, bukan mental ustadz lagi. Harusnya seorang ustadz itu bisa memberikan contoh, ya, bisa memberikan contoh yang baik, ya. Dari hubungan sosial saja merokok itu sudah nggak baik, ya. Banyak orang yang terganggu dengan asap rokok. Orang butuh udara segar, butuh udara yang fresh, butuh oksigen yang baik, ya. Coba lihat perokok, egonya sangat tinggi, mengganggu orang lain, asapnya kemana-mana, ya, mengganggu orang lain. Sudahlah tidak ada manfaat, mengganggu orang lain, ya, bukan hanya tidak bermanfaat, tapi isinya yang terkandung itu zat-zat yang berbahaya, ya, kok masih dibela-bela. Bahkan ketika ada orang yang meluruskan malah dituduh menyesatkan. Ini gimana ini, ya? Apa ya pantas yang seperti itu disebut ustadz, ya? Maka pantaslah kalau Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah mengatakan kalau orang seperti itu memang orang nggak waras, jangan dikasih ngajar, ya, jangan dikasih ngajar. Ya, tapi kita masih juga tetap mendoakanlah kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan beliau ini bisa rujuk kepada pemahaman yang benar, ya. Kasihan jamaahnya kaum muslimin, ya, mendengarkan ocehan dia, logika-logika yang cacat itu, jamaahnya tertawa-tawa, seneng. Mungkin membenarkan itu kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ya, kita berdoa kaum muslimin mudah-mudahan mereka mendapatkan taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan kita yang sekarang ini istiqomah di atas manhaj yang hak, mengikuti para asatidz yang istiqomah di atas kebenaran, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita sampai ajal menyebut kita kaum muslimin, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.